Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis di dalam Matius 6 ayat 25-26. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, khawatir itu manusiawi. Khawatir itu normal. Manusia normal punya rasa khawatir. Khawatir itu bisa dimiliki siapa saja. Orang Kristen dan bukan Kristen. Orang desa dan orang kota. Orang kaya dan orang miskin. Pejabat dan rakyat biasa. Rohaniawan dan anggota jemaat. Kekhawatiran orang kaya tidak lebih besar dari khawatirnya orang miskin. Orang kaya khawatir mengenai masa depan kekayaannya. Orang miskin khawatir dengan masa depan kemiskinannya. Mereka yang sudah berumur dan belum menikah khawatir umur mereka akan jatuh tempo. Mereka yang sudah menikah khawatir akan masa depan rumah tangganya, anak-anaknya, dan lain-lain. Mereka yang usia lanjut khawatir masa tua mereka akan kurang diperhatikan anak-anaknya. Mereka yang sedang menderita sakit khawatir apakah mereka akan sembuh atau tidak. Mereka yang sehat pun khawatir suatu waktu mereka akan sakit. Terlalu panjang kalau dituliskan semua satu persatu rasa khawatir manusia itu. Tidak akan ada habisnya dan tidak cukup satu buku menuliskannya. Intinya banyak dan sangat banyak. Apakah itu khawatir dan mengapa manusia khawatir dan bagaimana mengatasi kekhawatiran hidup? Khawatir adalah memikirkan masalah atau hal tidak menyenangkan yang mungkin terjadi yang membuat Anda merasa tidak bahagia dan takut. Membuat seseorang merasa tidak senang dan takut karena masalah atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Contoh, terkadang saya khawatir tentang masa depan. Dia khawatir tentang apakah akan ada cukup makanan. Poinnya, khawatir itu merupakan rasa takut terhadap sesuatu yang belum ada, belum datang dan belum pasti. Tidak sedikit orang sudah khawatir apakah berhasil atau tidak padahal belum dimulai. Sudah khawatir padahal belum ada wujudnya. Ketika saya dan istri merencanakan untuk memiliki anak, saya sudah khawatir duluan bagaimana nanti anak saya lahirnya. Apakah dia lahir normal atau tidak? Terkadang memang lucu, mengkhawatirkan sesuatu yang belum ada wujudnya. Baru merencanakan saja sudah khawatir. Tetapi itu sangat wajar, menunjukkan sisi kemanusiaan kita yang rentan.
Pada akhirnya, kekhawatiran dapat merusak kesaksian Kristen kita dengan menghadirkan Tuhan sebagai tidak berdaya dan tidak layak dipuji. Karakteristik khusus dari kekhawatiran adalah fokus pada hal negatif akan masa depan. Jika kita seorang pencemas, kita telah menghabiskan waktu berspekulasi tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Dan kemudian, merasakan ketakutan bahwa yang buruk akan terjadi. Khawatir adalah kecemasan yang berlebihan atas urusan hidup. Kata kuncinya adalah kata berlebihan. Kekhawatiran terjadi ketika kita begitu khawatir tentang masalah hidup, sehingga kita tidak dapat memikirkan hal lain. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Jika kita terus-menerus khawatir soal penghidupan sehari-hari, kita menunjukkan bahwa kita belum mempelajari pelajaran dasar yang diajarkan alam. Bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan makhluknya. Pernahkah Anda melihat seekor burung mencoba membangun lebih banyak sarang daripada tetangganya? Tidak ada rubah yang khawatir karena dia hanya memiliki satu lubang untuk hidup dan bersembunyi. Tidak ada tupai yang pernah diliputi kecemasan bahwa dia tidak memiliki cukup kacang yang disimpan untuk 2 musim dingin, bukan hanya untuk 1 musim dingin. Burung bekerja, berburu cacing, dan lain-lain. Tuhan menyediakan dan kemudian membawanya kembali ke bayi burung mereka, tetapi mereka tidak khawatir. Ingat, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menanggung beban hari esok yang belum ada. Dia meminta kita untuk hidup hari ini dengan anugerah Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Bukankah hidup lebih penting dari makanan, dan tubuh lebih dari pakaian? Tentu saja. Hal-hal itu memang penting, tetapi ada hal yang lebih penting daripada apa yang kita makan dan apa yang kita kenakan. Dan jika Tuhan telah memberi kita hidup, tidakkah Dia akan menjaga hidup kita? Makanan dan pakaian diperlukan, tetapi hanya sarana dan bukan tujuan hidup. Saudara, utamakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Jadikan Dia yang pertama dan terutama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudaraku, jika semua yang kita inginkan adalah untuk menyenangkan Tuhan, kita akan memiliki semua yang kita butuhkan. Tuhan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan terkecil kita. Ingatlah, Bapa bahwa surgawi tahu bahwa kita membutuhkan semua hal yang kita khawatirkan itu. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami. Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami dan kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan dan masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kiranya, Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu, yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.